Hai, saya Sasan Trevino, polisi Longview. Ini adalah pemberitahuan bahwa Anda akan direkam audio dan video. Apa? Pembunuh dihadapkan. Dia akan ditemukan ratusan mil dari lokasi kejahatan berdarahnya. Unit yang merespon yang saya dapatkan hanyalah tersangka kulit putih tinggi. Dia memakai topi. Kami memiliki rekaman body cam yang baru dirilis dari respons tersebut. Di mana senjata pembunuhan itu? Saya tidak bertanya. Di mana senjata pembunuhan itu? Dan apa yang dilakukan si pembunuh ketika para penyidik menghadapinya dalam interogasi yang intens. Kami sedang mengulas kasus ini yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Kisah ini dimulai dengan teriakan minta tolong di luar sebuah rumah di Cowlitz County, Washington, tepat di utara perbatasan Oregon. Saat itu sekitar tengah hari, dan ada dua orang yang tergeletak di dalam rumah, dan tampaknya mereka telah ditusuk. Ada apa ini? Dia baru saja kabur. Apa itu? Dia baru saja kabur. Aku tidak tahu apa yang dia sudah pergi. Apakah dia ada di dalam mobil? Aku tidak melihat bagian itu. Dia tinggi. Menurutku, tingginya sekitar 6 kaki lebih. Orang kulit putih? Orang kulit putih. Unit yang merespons yang saya dapatkan hanyalah tersangka kulit putih yang tinggi. Dia memakai topi, arah tidak diketahui. Saya sudah di lokasi, tim medis sedang saya arahkan ke sini. Saya akan masuk ke dalam. Oke, saya akan menelpon. Tidak ada orang lain di sini. Ya, ada 2 LV. Lalu sebenarnya ada 3. Satu sedang tidur di tempat tidur, dan yang lainnya lalu 2 LV. Polisi Longview. Di dalam rumah, mereka menemukan Don Peters sudah meninggal. Dia telah ditikam di leher. Seorang pria lain dilarikan ke rumah sakit. Saudara iparnya, dia juga telah ditikam. Apakah Anda tahu apakah dia pergi dengan berjalan kaki atau menggunakan mobil? Saya rasa dia pergi dengan berjalan kaki. Begitulah kata Leroy. Dia sedang masuk sekarang. Apakah Anda tahu siapa orang itu? Saya tidak tahu. Tersangka digambarkan sebagai pria tinggi dan kurus yang melarikan diri. Polisi mengatakan mereka memiliki rekaman kamera pengawas yang menunjukkan tersangka itu berlari dari lokasi kejadian. Dan yang mengejutkan, mereka telah berinteraksi dengan tersangka ini beberapa jam sebelum pembunuhan terjadi. Hei, saya Sasan Trevino dari polisi Longview. Percakapan ini direkam secara audio dan video. Apa? Oke. Saya dari polisi Longview. Saya Sasan Chris Trevino. Interaksi saya dengan Anda direkam secara audio dan video. Apakah Anda mengerti? Oke. Apa yang sedang saya lakukan? Jadi mobil yang baru saja Anda turun dari itu mobil Anda? Sebenarnya itu mobil paman saya dan mobil itu akan segera didaftarkan. Iya. Itu bukan mobil curian. Ada surat perintah penangkapan untuk saya. Jadi maksud saya, siapa nama kamu? Nama saya Alexander Rogers. Alexander, oke. Jadi itu adalah beberapa jam sebelum pembunuhan ketika polisi menghadapi Alexander Rogers karena mobilnya memiliki plat nomor yang tidak sesuai dengan kendaraannya. Polisi menggunakan rekaman kamera tubuh ini sebagai cara untuk mengidentifikasi Rogers ketika mereka mengeluarkan peringatan pencarian nasional untuknya setelah dia melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Mobil ini masa berlakunya sudah habis. Plat nomornya yang biasa. Dan seperti yang Anda tahu, ini seharusnya dipasang di Volkswagen. Ya. Jadi Anda tidak bisa menukar plat itu sampai Anda pergi ke kantor Samsat. Jika mereka mau memindahkannya ke BMW, itu tidak masalah. Biayanya $360 untuk melakukannya. Saya memang sedang dalam perjalanan. Ini masih pagi. Saya mau belanja dulu, lalu pergi ke sana untuk mengurusnya. Saya tidak berniat jahat sama sekali. Tidak masalah. Maksud saya sampai tidak tahu harus berkata apa. Hei, saya menghargainya. Saya akan membiarkanmu pergi. Pastikan saja kamu melepas plat nomornya, oke? Tentu saja. Baiklah, terima kasih. Maaf ya. Aku dalam masalah. Beberapa jam kemudian, pria ini masuk ke rumah dan menikam Peters di leher hingga tewas. Dia juga menikam saudara iparnya. Saudara iparnya dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Tapi dia selamat dan menjadi saksi yang sangat penting karena dia mengatakan bahwa tukang mereka, Rogers, yang telah menyerang mereka. Dia mengatakan bahwa Rogers masuk ke rumah. Dia ingin uang. Dan ketika mereka mengatakan mereka tidak punya uang, saat itulah Rogers menyerang mereka dengan pisau bedah. Selama 8 hari, Alexander Rogers menjadi buronan. Akhirnya, dia berhasil ditemukan ratusan mil jauhnya di Los Angeles. Lalu mereka memberitahu saya bahwa ada surat perintah penangkapan terhadap saya atas tuduhan pembunuhan. Saya sangat terkejut. Saya seperti, apa maksudnya? Saya berpikir itu tidak mungkin karena saya tidak membunuh siapapun. Saya tidak melakukan hal seperti itu. Jadi saya datang ke sini dan semuanya ada tepat di depan saya. Dan terjebak di pakaian sepatu bot, lalu terjebak di dalam sel. Dan sejak saat itu, saya sudah menunggu kalian atau seseorang. Karena mereka bilang seorang interrogator akan datang menemui saya.
seorang interrogator. Lalu saya dengar ternyata ada 2 orang. Dan saya pikir, ya sudah, ayo kita lakukan ini. Karena saya ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tentu, saya juga pasti ingin tahu. Karena sepertinya ada seseorang yang menyebut nama saya terkait sesuatu. Kamu tahu, jadi maksud saya tidak kenal terlalu banyak orang di luar sana. Rogers mengaku dia tidak tahu mengapa polisi membawanya ke tahanan. Polisi mengatakan mereka memiliki rekaman kamera pengawas di lingkungan sekitar yang menunjukkan dia melarikan diri dari tempat kejadian perkara. Mereka juga mengatakan dia membuang ponselnya di sebuah McDonald's sebelum melarikan diri ke California. Dan mereka mengatakan itu karena dia tahu dia bisa dilacak melalui ponselnya. Kenapa saya di sini? Saya tidak akan membicarakan keluarga saya. Keluarga saya bukan urusan siapapun. Alex, kamu punya hobi? Ya, Bisa ceritakan soal itu? aku berusaha bekerja sama dengan kalian. Tapi kalian tahu, aku ingin langsung ke inti kenapa aku sampai ada di sini. Kita akan sampai ke titik itu. Kita sedang mencoba memahami. Tahu kan dari mana asalmu dan latar belakangmu. Tidak adil bagi kami untuk langsung masuk ke sini dan langsung mulai. Kamu tahu, kami ingin sedikit mengenal latar belakangmu. Apakah kamu bersedia melakukannya? Ya, saya suka bekerja. Oke, saya juga begitu. Pekerjaan apa yang kamu lakukan, bro? Saya suka bekerja di restoran. Oke. Ya, saya suka bekerja sebagai pencuci piring di restoran. Itu memang pekerjaan saya, karena saya suka bekerja dengan banyak orang. Ya. Kamu tahu, saya besar, saya punya hati yang besar. Kamu tahu, memang begitu, saya suka bekerja dengan orang-orang. Saya memang suka melihat senyum orang-orang dan bagaimana ramahnya mereka berbicara dan hal-hal seperti itu. Kamu tahu, memang begitu. Saya suka berada di lingkungan seperti itu. Kamu tahu, saya suka orang-orang. Itulah kenapa saya bekerja di bidang restoran. Kamu tahu, apa saja yang bisa saya lakukan, pekerjaan apa saja. Saya sebenarnya tidak terlalu suka kerja keras, jangan salah paham. Hanya saja, saya suka bersantai dan melakukan hal saya sendiri, seperti di tempat cuci piring. Kamu tahu, bekerja tepat di samping seseorang. Ya. Paham kan? Apakah kamu suka kerja tim? Iya. Ya. Saya mengerti. Dan semua orang yang mengenal saya atau tahu tentang saya bisa melihat bahwa saya bukan orang jahat. Saya memang bukan orang jahat, saya berbuat baik. Kamu tahu, saya ingin berbuat baik. Itu saja yang ingin saya lakukan, karena saya ingin maju ke depan. Hal-hal baik apa saja yang kamu lakukan? Bisakah kamu ceritakan tentang itu? Tidak, saya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Ya. Saya mau 2 atau 3, terserah. Tapi saya keluar dan mencari kerja kapanpun saya punya kesempatan. Kalau saya dapat kerja, saya tekuni. Kamu tahu. Tapi saya adalah orang yang ingin menyelesaikan sesuatu. Terus maju saja. Lihat sesuatu yang perlu diselesaikan. Saya benar-benar bekerja dengan baik jika saya mendapatkan pekerjaan itu dan menyelesaikannya. Pergi ke tempat yang memang harus saya datangi dan kembali bekerja lagi. Memang begitu terus setiap hari, tapi saya tidak keberatan selama itu sesuatu yang saya suka lakukan. Benar, sesuatu yang memotivasi kamu, membuat kamu bersemangat. Ya, itulah kenapa saya bekerja di restoran. Itu memang sesuatu yang saya suka lakukan. Kamu tahu, bekerja dengan orang-orang baik. Kalau kamu di restoran, orang-orangnya baik. Hampir kemanapun kamu pergi, baik di restoran maupun di tempat kerja, orang-orangnya baik, kamu tahu, karena mereka suka berada di sekitar orang lain. Itulah yang saya suka lakukan. Kebanyakan juga jujur. Ya, maksud saya ingin berada di sekitar orang-orang. Kamu tahu, salah satunya karena saya ini seorang Kristen. Dan saya pergi kepadamu. Kamu bilang kamu apa? Seorang Kristen. Kristen, oke. Saya pergi ke 3 gereja yang berbeda. Dan daripada hanya satu saja sepanjang waktu, itu hanya untuk bertemu orang-orang. Baiklah, bertemu orang-orang, kamu tahu, orang-orang yang benar-benar penuh kasih. Tapi saya ingin lebih sering berada di sekitar orang-orang yang penuh kasih, itulah maksudnya. Jadi saya pergi ke gereja yang berbeda. Seorang Kristen, kamu tahu, ada kelompok kecil di satu gereja. Mereka juga bisa pergi ke gereja lain. Jadi orang lain akan bertanya, gereja apa lagi yang kamu datangi? Dan kamu bisa memberitahu mereka. Katakan saja, saya hanya berkeliling, kamu tahu. Semakin banyak orang Kristen, semakin baik kamu tahu. Karena mereka semua berhati baik. Kamu tahu, sudah berapa lama kamu menjadi seorang Kristen? Sejak aku berumur sekitar 7 tahun, kira-kira seperti itu. Oke. Kamu tahu, dulu aku sekolah di sekolah Kristen waktu masih kecil. Yang mana? Kamu tahu Longview atau Kelso? Christian. Di sana. Kristen,
Ada pusat Christian Science di Kelso. Itu adalah gereja putih besar di Kelso sana. Di atas bukit di Kelso. Saat itu adalah gereja putih besar. Polisi bolak-balik berbicara dengan Rogers tentang latar belakangnya, dan mereka bahkan mencoba membuatnya nyaman dengan menawarkan soda. Kami senang membantu Anda, Alex. Keluar. Mencoba membantu Anda. Tidak masalah sama sekali. Saya akan mencoba membantu Anda berdiri. Lagi. Saya ingin mendapatkan lebih banyak. Nah, begitu. Kali ini kamu berhasil memiringkannya. Terima kasih, kamu burung Pepsi tua yang baik bermain. Maaf, kamu harus menghadapi itu. Tidak apa-apa, bro. Sekarang aku berusia 42 tahun. Sekarang setelah sendawa itu keluar, tolong jelaskan kenapa mereka ada di sana. Jadi Alex, kamu belum terlalu lama di California. Apa yang membawamu sini? Aku coba berkunjung, kau tahu. Orang-orang bepergian, orang-orang berkunjung. Aku belum pernah ke sini sebelumnya, jadi aku cuma berkunjung. Ada sesuatu di sini yang khusus ingin kamu lihat? Tidak. Tidak. Aku tidak ke sini untuk menemui siapapun. Kebetulan aku belum pernah ke sini. Aku dengar ini tempat yang bagus untuk dikunjungi kok. Aku tadinya mau lihat-lihat pantai. Ya, tapi aku tidak berada di dekat Long Beach di California. Tapi permisi. Enggak, aku ke sini cuma mau berkunjung sebentar. Lalu aku mau balik lagi ke Washington, tempat asalku. Jadi aku punya orang yang kukenal di sana. Jadi aku nggak punya siapa-siapa di sini. Tapi aku punya orang yang kukenal di Washington. Jadi begitu. Kamu suka pantai atau? Ya, kalau aku bisa menemukannya, kamu tahu, aku suka Long Beach, Washington, dan di Washington. Aku memang suka pantai. Ada sesuatu di pantai yang benar-benar membuatmu merasa nyaman atau rasanya damai? Melihat ombak dan berjalan di sepanjang pantai. Di pantai, kalau kamu ada yang sedang kamu pikirkan, cukup berpikir dengan tenang, dengarkan burung-burung, main-main dengan pasir sedikit, lihat orang-orang dan keluarganya bermain di air. Beberapa orang, beberapa pria berselancar, kamu tahu. Apakah kamu punya anak? Ya, saya mungkin jatuh dari papan. Mungkin akan terjadi pada waktu yang sama. Enggak, saya nggak punya pengalaman soal itu. Kamu punya pelatihan dalam hal apa? Ya, hanya menjalani hidup saja. Ya, apakah kamu punya hobi utama lainnya? Atau hal-hal yang dulu kamu lakukan waktu kecil? Tidak ada keahlian untuk bekerja. Tidak, aku hanya seorang. Aku hanya seorang pekerja biasa. Ya, itu saja yang aku suka lakukan. Kamu tahu, kalau aku tidak suka satu pekerjaan, aku coba cari pekerjaan lain yang aku suka juga dan yang bayarannya lebih tinggi. Kamu tahu, jadi, tapi hobi. Membaca. Aku suka membaca. Apa yang kamu suka baca selain Alkitab? Aku suka Alkitab, iya. Tapi seperti buku drama atau buku Clive Cussler. Ada beberapa buku cerita, kamu tahu? Polisi kemudian menyinggung korbannya. Bagaimana kamu mengenal Don Peters? Don Peters? Ya. Don Peters? Ya. Saya tidak kenal Don Peters. Hey, bagaimana dengan Andrew Peters? Andrew Peters? Andrew? Tidak, aku tidak kenal satupun dari mereka. Oke, kamu tidak kenal siapapun di Longview di Trurumi Lane. Siapa? Di Trurumi Lane. Aku mungkin tidak menangkap itu. Aku tahu Longview Kelso, tapi ada banyak tempat di Longview Kelso. Banyak tempat. Ada itu. Tidak. Izinkan aku bertanya sebuah pertanyaan hipotetis. Alex, bagaimana kalau aku bilang, aku tahu kamu pernah ke rumah yang baru saja kutanyakan padamu, karena kamu terekam di rekaman video sedang berada di sana. Dan mungkin kamu bingung dengan apa yang kutanyakan padamu. Mungkin kamu memanggil orang-orang ini dengan nama yang berbeda. Pekerjaan yang pernah kamu lakukan di sana sebelumnya? Memanggil orang-orang itu dengan nama yang berbeda.
Panggil orang-orang itu dengan nama yang berbeda. Mungkin kamu baru-baru ini melakukan pekerjaan untuk seseorang? Saya pernah melakukan pekerjaan untuk orang-orang. Saya pernah melakukan pekerjaan untuk banyak orang. Apakah kamu punya klien tertentu atau orang-orang yang pernah memakai jasamu dalam beberapa bulan terakhir? Tidak, kamu ingat? Aku benar-benar tidak tahu apakah aku punya klien. Kamu ingat nama siapa saja? Mungkin untuk pekerjaan memasang siram atap di dek atau semacamnya dalam 1 atau 2 bulan terakhir? Apa maksudmu? Seperti mungkin memasang genteng atap di dek atau sesuatu seperti itu? Atau pekerjaan atap di dek? Genteng di atas dek. Oke, ya, oke, oke. Bisakah Anda menceritakan sedikit tentang pekerjaan itu kepada kami? Pekerjaannya hanya memasang genteng di dek. Dan itu saja, Anda tahu. Saya belajar cara memasang genteng di atap saat saya masih muda. Tapi memang seperti itulah pekerjaannya. Anda tahu? Apakah Anda tahu siapa orang-orang itu? Tidak juga, tidak. Bagaimana Anda mendapatkan pekerjaan itu? Seseorang telah menunjuk saya, jadi mereka tidak mengatakan apapun tentang tempat dia bekerja. Jadi, melalui orang lain. Bisakah Anda lebih spesifik tentang siapa? Bisakah Anda lebih spesifik tentang siapa? Siapa yang mengarahkan Anda ke sana? Saya hanya berkeliling mencari pekerjaan serabutan. Saya melihat papan pengumuman di Safeway, hal-hal seperti itu. Saya bertanya ke sana-sini, dan saya pergi ke gereja-gereja menanyakan pekerjaan serabutan. Jadi tidak ada orang tertentu yang mempertemukanmu dengan orang-orang itu untuk pekerjaan itu. Ya, pasti ada seseorang yang mengenal mereka atau semacamnya, kau tahu. Tapi aku pergi kemanapun mereka menyuruhku pergi. Aku harus mempertimbangkannya kalau diperlukan. Aku benar-benar tidak kenal siapapun di Longview, Kelso. Aku hanya keluar dan mencari pekerjaan. Dan aku pergi ke gereja-gereja. Kau tahu, aku jadi kenal orang-orang itu. Tapi orang-orang kenal orang lain, kau tahu maksudku. Orang-orang kenal lebih banyak orang daripada aku kenal orang. Tapi aku memang tidak terlalu sering kemana-mana. Aku keliling restoran cari kerja. Itu saja yang aku lakukan. Bagaimana biasanya kamu bepergian? Bagaimana aku kemana-mana? Kebanyakan aku jogging, jalan kaki, atau naik sepeda. Bagaimana kamu sampai ke California? Aku bepergian. Dengan apa? Aku bepergian dengan bus. Oke? Kami tahu bahwa mobil hitammu ada di California, kan? Kamu tahu itu. Cantor Sheriff Los Angeles County sudah bicara denganmu beberapa hari yang lalu, kan? Ini aku tidak menipumu. Ini terus terang saja. Ya. Oke, ya kamu tahu tentang mobil hitam itu. Ya, aku mengendarai mobil hitam tentu saja. Itu bukan punyaku. Mobil jenis apa itu? Mobil jenis apa? Itu adalah BMW, ya? Sudah berapa lama kamu memilikinya? Itu bukan punyaku. Sudah berapa lama kamu mengendarainya? Saya mungkin mengendarainya selama sekitar 2 hari. Ada kesalahan besar yang baru saja dilakukan oleh pembunuh ini. Ketahuan berbohong saat diinterogasi. Polisi kemudian memberitahu Rogers bahwa mereka tahu dia membunuh Don Peters dan situasinya menjadi tegang. Jadi seharusnya tidak ada kebingungan. Ya, ada. Oke, apa yang membuatmu bingung? Aku punya surat perintah penangkapan atas pembunuhanku. Atas pembunuhan. Ya, rumah itu memang ada beberapa orang yang terluka. Oke, Dan ada saksi-saksi atas apa yang terjadi di sana. Oke, dan nama kamu disebut-sebut di situ. apa? Ada orang-orang yang terluka. Oke. Ada 1 orang yang meninggal. Namamu muncul dalam penyelidikan ini. Ada saksi untuk kejadian ini. Ada kamera di seberang, tepat di seberang rumah itu. Oke, dan ada panggilan darurat 911 yang anehnya masuk tepat saat kamu pergi. Kenapa kami menemukan pakaian berlumuran darah di mobilmu? Pakaian berlumuran darah di mobil saya. Benar. Satu-satunya hal, ya itu mobil yang saya kendarai. Tapi itu bukan mobil saya. Itu bukan mobil saya. Saya tidak bertanya tentang mobilnya. Saya bertanya kepada Anda tentang ditemukannya darah di pakaian di mobil Anda.
dalam konteks keseluruhan penyelidikan ini, dan Anda disebut sebagai tersangka. Saya tahu, itu yang sudah diberitahukan kepada saya. Oke. Saya bertanya padamu, apa yang kamu tahu, Alex? Saya cuma minta yang sebenarnya, bro. Itu saja. Saya minta yang sebenarnya. Dan setelah itu, kita bisa bicara tentang kenapa itu terjadi. Tapi saya tidak menganggap kamu orang jahat. Saya pikir kamu pekerja keras, kamu jujur. Saya pikir kamu sedang berada di posisi yang sulit sekarang, dan kamu tidak mau ada di situasi itu. Tapi kamu tidak mengatakan yang sebenarnya pada saya. Dan ada banyak bukti. Ya, orang-orang memang sering menyimpan pakaian di mobil mereka. Dan kadang-kadang kamu tahu, mereka bekerja di tempat-tempat, kamu tahu, yang bisa saja mereka terluka atau semacamnya. Tapi saya tahu kamu mulai tegang sekarang, karena saya bisa lihat dari cara kamu duduk. Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Aku minta kamu untuk menceritakan semuanya, bro. Karena aku benar-benar tidak berpikir kalau kamu orang jahat. Aku rasa semua ini pasti ada latar belakangnya, dan aku ingin mendengarnya. Oke, biar aku bilang ini. Aku sudah menunggu momen ini. Oke. Oke, ada seseorang. Oke. Ada surat perintah penangkapan terhadap saya atas tuduhan pembunuhan. Kamu punya? Oke ya. Oke, sekarang kamu bilang ada kamera yang dipasang. Dan kamu bilang ada kamera atau sesuatu seperti itu. Lihat aku keluar dari jalan masuk. Tidak. Aku hanya memintamu untuk memberitahuku alasannya. Oke, sekarang kenapa apanya? Kenapa itu terjadi? Kenapa? Apa yang terjadi? Aku tidak. Biarkan aku selesai dulu. Tolong. Kamu akan mengulangi apa yang sudah aku katakan padamu. Dan aku sudah tahu apa yang aku katakan padamu. Aku bertanya padamu kenapa. Oke, untuk alasan lain. Untuk sesuatu yang lain. Di mana senjata pembunuhannya. Dan itu senjata apa? Tidak harus berupa senjata pembunuhan. Ya, harus ada. Supaya kamu bisa memberitahu kami seseorang, harus ada senjata pembunuhan. Tepat sekali. Aku sudah diberitahu soal ini. Ayahku sudah lama jadi polisi dan penyidik. Aku tahu ayahku sudah belajar soal ini. Dan aku juga tahu orang lain yang sudah memberitahuku. Itu ayahmu. Dan aku mendengarkan ayahku. Harus ada senjata pembunuhan agar seseorang bisa disalahkan atas sebuah pembunuhan. Dan aku tidak punya semua itu. Jadi maksudku itulah yang sedang aku coba cari tahu. Di mana senjata pembunuhannya? Aku tidak bertanya padamu. Apa senjata pembunuhannya? Alex, aku tidak bertanya padamu tentang senjata pembunuhannya. Aku bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa aku melakukan apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Di mana senjata pembunuhannya? Di mana itu? Apa senjata pembunuhannya? Di mana itu? Kalau kamu tidak bisa memberitahuku itu, cukup sampai di sini. Oke. Kamu tahu apa itu? Kamu ternyata tidak tahu, karena aku juga tidak tahu itu apa. Aku tidak melakukan apa-apa. Alex? Kamu tidak tahu apa senjata pembunuhannya atau apapun. Harus ada senjata pembunuhan supaya seseorang bisa didakwa. Tidak. Ya. Tidak. Harus ada senjata pembunuhan. Itu tidak benar. Dan kalau tidak ada senjata pembunuhan, kamu tidak bisa menuntut siapapun. Karena pada senjata pembunuhan akan ada DNA seseorang seperti yang sudah kita bicarakan, atau sidik jari, atau bahkan darah. Agar bisa mencocokkan DNA yang ada di situ dengan sesuatu yang lain. Dan kenapa kamu tidak bicara terus terang saja sama saya? Saya sedang bicara terus terang. Kalian tidak punya senjata pembunuhan atau apapun semacam itu. Karena saya tidak melakukan apa-apa. Kalau kalian tidak punya senjata pembunuhan. Kalau kalian tidak punya senjata pembunuhan. Ada pisau di mobilmu. Saya tidak tahu apakah itu pisau yang saya punya. Ya? Baiklah. Itu pisau untuk memancing. Tidak apa-apa. Itu keluar dari kotak pancing. Silakan periksa itu. Tolong periksa pisau itu. Tidak apa-apa. Tolong periksa pisau itu. Ayo kembali. Tolong. Jangan. Tolong periksa pisau itu. Untuk DNA apapun. Yang berasal dari tersangka atau siapapun yang pernah ada di rumah itu. Tolong periksa. Tolong periksa pisaunya. Saya akan ada di sana saat Anda memeriksa pisau itu. Lakukan. Tidak. Tolong periksa pisau itu. Saya tahu seperti apa pisau itu. Pisau itu ada di dalam sarung hitam. Itu pisau pancing untuk memotong ikan. Ya. Tolong periksa itu. Baik. Bisakah kamu jelaskan sisanya? Maksudmu sisanya apa? Kamu ada di sana hari itu. Kamu ada di sana pada waktu itu. Ada panggilan masuk.
Kamu nggak punya senjata pembunuhan, bro. Kamu nggak tahu itu apa. Kamu menemukan pisau di mobil itu. Baiklah. Ya, Izinkan saya bertanya, bagaimana jika darah di pakaian dan barang-barang di mobilmu adalah darah seseorang? Begitu. tidak ada darah di pakaian manapun di dalam mobil. Oke, Ya, kami punya ahli forensik yang sedang memeriksanya. oke, baiklah. Ini yang sedang saya coba bicarakan denganmu, Alex. Saya mencoba mendapatkan gambaran lengkap di sini dan mendengar sisi ceritamu, pendapatmu, serta latar belakang tentang apa yang menyebabkan semua ini. Dan itu tidak ada hubungannya. Saya tidak pernah menanyakan itu padamu. Ada senjata? Harus ada senjata untuk melakukan pembunuhan. Itu bisa saja tongkat pemukul, bisa juga pisau, bisa apa saja yang bisa membahayakan atau membunuh seseorang. Bisa juga es, ya? Banyak pembunuhan terjadi dengan tangan kosong. Tentu saja. Tapi itu bukan kasus yang sedang kita bicarakan di sini. Kamu tidak punya senjata pembunuhan karena aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Alex, Kamu tidak tahu itu apa. dengarkan aku dulu. Tolong, Iya. dengar aku dulu. Oke, maaf. Tarik nafas dulu, bro. Angkat tanganmu. Kamu tidak butuh senjata pembunuhan agar pembunuhan bisa terjadi. Biar aku jelaskan dengan cara lain. Ini adalah sebuah pena. Oke. Dengar aku dulu. Jika aku mengambil pena ini dan melemparkannya ke lorong, itu tidak berarti aku tidak menulis catatan dengan pena yang sama. Kata-kata itu tetap tertulis di kertas. Hanya saja sekarang penaku sudah tidak bersamaku lagi. Mengerti maksudku? Jadi aku bukan sedang bersikap kasar. Aku sedang berusaha menyampaikan apa yang ingin aku katakan dengan cara yang masuk akal. Kamu masih bisa menusuk seseorang dengan pena itu dan membunuh mereka. Kamu bisa, tapi aku tidak sedang membicarakan pena yang digunakan sebagai senjata. Aku sedang membicarakan pena yang digunakan untuk menulis sesuatu, dan kemudian pena itu berpindah ke tempat lain. Aku sedang dibuang. Benar. Dan kemudian itu tidak berarti kata-kata yang ditulis di atas kertas itu pernah benar-benar ditulis. Benar? Jadi sebuah pembunuhan bisa terjadi. Senjata yang digunakan bisa dibuang dan dilemparkan di pinggir jalan tol, di danau, di tempat sampah, atau di sebuah tempat usaha. Bukan berarti pembunuhannya tidak terjadi. Bukan berarti pembunuhan itu tidak bisa dibuktikan. Masalahnya, sekarang ini selalu ada bukti yang nilainya sama harganya. Oke, Kamu mengerti maksudku? bro. Oke, Dalam 2 jam aku bicara sama kamu. Persepsiku tentang kamu adalah, kamu bukan tipe orang yang tidak mau mengakui sesuatu. Kita bicara tentang bagaimana kamu dibesarkan. Kita bicara tentang tumbuh di gereja. Tapi bagaimana dengan ayahmu, mengikuti ayahmu kan? Ya, dia seorang polisi. Ya. Benar, dia juga pernah diperiksa. Ya. Aku pernah naik mobil polisinya waktu aku masih kecil. Ya. Atau apapun itu. Apa yang menyebabkan itu terjadi, bro? Itu saja. Apa yang menyebabkan apa? Kamu melakukan apa yang kamu lakukan hari itu? Aku tidak melakukan apa-apa. Apa? Maksudku, tunjukkan padaku. Oke. Tunjukkan sesuatu padaku. Tunjukkan sesuatu padaku. Tidak, saya ingin melihat saya di sana. Dan saya melakukan sesuatu yang kalian tuduhkan kepada saya. Saya ingin melihat sesuatu seperti itu. Apa maksudmu dengan itu? Kamu bilang selalu ada kamera, selalu ada seseorang yang mengawasi. Ini dan itu. Nah, saya ingin melihat sesuatu yang menunjukkan saya melakukan apa yang kalian tuduhkan kepada saya. Maksudmu seperti kamera di luar rumah? Apa yang kamu bicarakan? Saya ingin melihat sesuatu yang menunjukkan saya melakukan sesuatu. Itu yang ingin saya lihat. Cerita Roger akan berubah, dan saya akan menunjukkan itu kepada Anda sebentar lagi. Dalam interogasi itu, detektif menanyakan kepadanya tentang pakaian yang dia kenakan saat dia ditangkap. Saya memakai itu untuk main blackjack. Ya, tidak ada yang salah dengan memakai pakaian, maksud saya. Tapi kalau memang tidak ada video yang benar-benar memperlihatkan saya melakukan apapun, karena saya memang tidak melakukan apa-apa, kalau tidak ada senjata pembunuhnya juga, saya selesai. Oke. Ada, tidak ada. Tidak ada senjata selain pisau di mobil yang bisa digunakan sebagai senjata.
Ya, tapi sidik jari saya tidak ada di situ. Maksud saya, tidak ada darah di situ. Apakah kamu pernah menggunakan itu? Untuk apa kamu menggunakan pisau itu? Saya tidak menggunakannya. Saya membersihkannya sebenarnya. Karena itu kotor, itu berkarat, itu pisau yang bagus. Dari mana? Dari mana kamu mendapatkan pisau itu? Di tempat saya tinggal. Saya tinggal di sebuah karavan. Oke. Tapi tidak. Saya membersihkannya. Itu tidak banyak. Itu hanya pisau untuk memancing, kau tahu? Dan saya memotong umpan pancing atau memotong leher ikan hasil pancingan, kau tahu? Untuk membunuh mereka. Atau apalah. Atau membelah mereka di bagian perut. Itu hanya pisau untuk memancing. Tapi ya, tidak. Saya sama sekali tidak bersalah. Saya tidak akan melakukan hal seperti itu kepada siapapun. Kamu tahu, saya mencintai orang-orang pokoknya. Bahkan kalian juga. Jangan salah paham. Jangan salah paham sama sekali. Alex, biar saya tanya sama kamu, bro. Kalau misalnya secara hipotetis, barang-barang di mobil kamu, misalnya ada sedikit darah di situ yang berasal dari Dom. Kita sudah memastikan kalau Dom terluka dan terbunuh pada 5 Agustus. Apa yang akan kamu katakan jika DNA-nya, darahnya ada di pakaianmu? Itu ada di pakaian saya? Iya. Saya tidak akan bilang apa-apa karena itu tidak mungkin terjadi. Saya tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak akan punya penjelasan kenapa itu bisa ada di sana. Tidak, karena saya tidak melakukan kesalahan apapun. Setelah hampir 3 jam diinterogasi, Alex mengatakan dia tidak ada hubungannya dengan pembunuhan ini. Dan dia juga menantang polisi untuk menunjukkan video dirinya melakukan pembunuhan itu. Dan dia yakin bahwa mereka tidak memiliki senjatanya. Mereka tidak bisa menuduhnya melakukan pembunuhan. Jadi Alex, saya akan membacakan peringatan hak Anda. Hanya karena sudah cukup lama sejak terakhir kali kita berbicara. Bulan berikutnya, para detektif berkendara dari Washington untuk membawa Rogers kembali dari California untuk menghadapi tuduhan pembunuhan. Dan selama perjalanan, kami memiliki rekaman video dari kamera tubuh tentang hal ini. Mereka berhenti di tempat yang tampaknya adalah Starbucks. Dan Rogers punya versi cerita baru tentang apa yang terjadi. Dia mengatakan bahwa dia memang menyaksikan pembunuhan Don Peters, tapi dia bukan pelakunya. Dia mengatakan bahwa ipar laki-lakinya lah yang menikam dan membunuh Don Peters, lalu menusukkan pisau itu ke dirinya sendiri. Saya melihat di tangan kanannya, itu membuat saya terkejut. Itu sebuah pisau bedah. Seperti itu. Yang digunakan untuk membedah orang saat operasi. Pisau bedah operasi. Saya tidak tahu seberapa panjang gagangnya, tapi saya melihat pisaunya. Itu kecil, seperti bilah sepanjang 1 inci. Betapa kecilnya alat itu untuk dokter melakukan itu. Dan saya pikir dia bilang, permisi. Dan saya bilang, ya, oke. Saya tidak tahu apa yang sedang dia rencanakan. Ya kan? Jadi dia sudah pernah bilang ke saya sebelumnya tentang apa yang dia pikirkan soal hidup kadang-kadang. Ya kan? Hidup itu menyebalkan, begini dan begitu. Dan jadi dia. Don ada di rumah ayahnya. Dan apa yang dia lakukan benar-benar membuatku takjub. Dia berjalan ke belakangnya dan dia menggorok lehernya. Dan dia berbalik. Dan astaga, leherku. Dia mulai berdarah di mana-mana, lalu yang dia lakukan, dia berbalik sementara dia masih berdarah. Dia jatuh ke tanah karena kehilangan begitu banyak darah, begitu cepat. Dia berbalik dan menggorok lehernya sendiri. Dan aku bilang, bro, apa yang kamu lakukan? Serius? Dan dia bilang, dia mengarahkan benda itu ke arahku. Dia bilang, keluar dari rumahku. Di dindingnya ada kotak kecil. Itu kotak darurat. Dia menekan tombol di kotak itu. Dan itu mengeluarkan bunyi bip kecil apapun yang mereka lakukan. Itu suara darurat. Dan suara keluar dari kotak itu berkata, apa keadaan darurat Anda? Apapun yang mereka katakan. Lalu Dwayne berkata, seseorang mencoba membunuh kami. Pada saat itu, aku sudah benar-benar siap untuk muntah. Don sudah meninggal. Dan dia berkata, pergi. Aku bilang, iya, aku pergi.
Itu aku pergi dengan terburu-buru. Rogers mengatakan bahwa dia melarikan diri ke California dan dia tidak menelpon polisi karena dia tahu dia akan dituduh melakukan pembunuhan meskipun dia mengklaim tidak melakukannya. Itu juga sebuah kebohongan. Pada bulan Desember 2025, Alexander Lee Rogers mengaku bersalah atas pembunuhan Don Peters dan hampir membunuh saudara iparnya. Rogers dijatuhi hukuman sekitar 42 tahun penjara. Dia berusia 51 tahun pada saat vonis dijatuhkan. Jadi dia akan berusia 90-an jika suatu saat dibebaskan dari penjara. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah ke kanal kami di YouTube dan Spotify. Dan sekarang kami juga streaming di Peacock. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.